Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa sangat ingin makan telur rebus di pagi hari, tapi tiba-tiba tangan Anda berhenti karena takut besok pagi leher terasa kaku atau kolesterol melonjak? Selama lebih dari 50 tahun, telur telah dikambing hitamkan sebagai penyebab utama penyakit jantung. Kita dipaksa percaya bahwa kuning telur adalah musuh nomor satu ginjal dan pembuluh darah kita. Tapi benarkah demikian? Atau kita selama ini hanya mengikuti sejarah medis yang salah? Semua horor ini bermula pada tahun 1960-an. Saat itu, penelitian awal di Amerika menemukan hubungan antara kolesterol tinggi dan serangan jantung. Tanpa melihat lebih dalam, para ahli saat itu langsung menunjuk telur karena kandungan kolesterolnya. Namun sains tahun 2024 dan 2025 telah membuktikan hal yang sangat berbeda. Tubuh kita bukan tabung kosong yang langsung penuh kolesterol hanya karena makan sebutir telur. Faktanya, bagi banyak lansia, menghindari telur justru menjadi awal mula bencana. Otot mengecil, badan lemas, dan daya ingat menurun. Di bab ini, kita akan melihat bagaimana penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur yang benar justru bisa menjadi pelindung, bukan penghancur. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah like video ini dan subscribe agar informasi penyelamat kesehatan ini selalu sampai ke beranda Anda. Oh iya, saya sangat ingin mengenal penonton saya lebih dekat. Sebutkan asal kota Anda, usia, dan apa keluhan kesehatan yang paling menyiksa saat ini. Tuliskan di komentar ya. Mari kita cari solusinya bersama sebelum kondisi kesehatan kita menurun lebih jauh. Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Bayangkan di bawah tulang rusuk kanan Anda terdapat sebuah pabrik kimia paling canggih di dunia, organ hati. Banyak orang mengira kolesterol dalam darah kita murni berasal dari apa yang kita makan pagi ini. Ini adalah kesalahpahaman besar. Kenyataannya, hati kita adalah laboratorium pintar. Tahukah Anda bahwa sekitar 70 hingga 80% kolesterolnya mengalir di pembuluh darah Anda justru diproduksi sendiri oleh hati? Ya, tubuh Anda memproduksinya setiap hari karena kolesterol adalah bahan baku utama untuk membuat hormon, melindungi sel syaraf, dan memproduksi empedu untuk pencernaan. Tubuh tidak bisa hidup tanpa kolesterol. Lantas, apa yang terjadi saat kita makan telur rebus yang mengandung sekitar 186 mg kolesterol? Disinilah keajaiban sistem homeostasis bekerja. Hati Anda bertindak seperti manajer stok yang sangat teliti. Ketika ia mendeteksi ada asupan kolesterol dari telur yang masuk, hati akan secara otomatis mengurangi produksinya sendiri. Ia tahu bahwa stok di dalam darah sudah cukup dari luar, sehingga ia beristirahat memproduksi. Sebaliknya, jika Anda sama sekali tidak makan telur atau sumber kolesterol lainnya, hati akan bekerja lembur memproduksi kolesterol dalam jumlah besar untuk menutupi kekurangan tersebut. Inilah rahasia mengapa banyak lansia yang sudah puasa telur bertahun-tahun, tapi saat cek laboratorium, kolesterolnya tetap tinggi. Masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada ketidakseimbangan sistem metabolisme di laboratorium hati Anda. Selain itu, telur mengandung lecitin, sebuah zat yang membantu melarutkan kolesterol agar tidak mengendap di dinding pembuluh darah. Jadi, alih-alih menyumbat, telur yang dikonsumsi dengan benar justru membantu kelancaran lalu lintas lemak di tubuh Anda. Kita perlu berhenti memusuhi telur dan mulai memahami bagaimana laboratorium hati kita bekerja menjaga keseimbangan. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda merasa bahwa belakangan ini bangun dari kursi terasa lebih berat? Atau langkah kaki terasa kurang stabil saat berjalan di lantai yang sedikit licin? Banyak yang mengira ini hanyalah efek penuaan biasa yang harus diterima. Namun dalam dunia medis, kondisi ini memiliki nama yang serius, sarkopenia. Sarkopenia adalah proses penyusutan massa dan kekuatan otot secara alami yang menyerang kita setelah melewati usia 50 tahun. Bayangkan otot Anda seperti fondasi sebuah rumah. Jika fondasi ini keropos, maka seluruh bangunan akan miring dan mudah roboh. Inilah alasan mengapa banyak lansia mengalami patah tulang belakang atau panggul hanya karena terpeleset kecil. Bukan karena tulangnya saja yang rapuh, tapi karena ototnya tidak lagi mampu menopang keseimbangan tubuh.
Lalu, apa hubungannya dengan telur? Bapak dan Ibu, telur adalah salah satu sumber protein lengkap terbaik yang pernah diciptakan alam. Di dalam sebutir telur terdapat asam amino esensial bernama leusin. Zat ini bertindak seperti saklar lampu. Ia menyalakan mesin pertumbuhan otot di dalam tubuh Anda. Tanpa asupan protein yang cukup, tubuh lansia akan memakan ototnya sendiri untuk bertahan hidup. Itulah mengapa banyak lansia terlihat semakin kurus dan lemah meski makannya banyak. Namun yang dimakan hanyalah karbohidrat seperti nasi atau roti. Selain otot fisik, telur mengandung nutrisi ajaib bernama kolin. Jika otot adalah penggerak, maka syaraf dan otak adalah pengendalinya. Kolin dalam kuning telur membantu komunikasi antara otak dan otot menjadi lebih cepat. Artinya, refleks Anda akan lebih terjaga. Tidak hanya itu, kandungan vitamin B12 dalam telur sangat vital untuk mencegah anemia dan menjaga kepadatan sel syaraf agar Anda terhindar dari pikun dini atau demensia. Makan satu butir telur rebus di pagi hari bukan sekedar sarapan, melainkan investasi agar di usia 70 atau 80 tahun nanti, Bapak dan Ibu masih bisa menggendong cucu, masih kuat berjalan ke masjid atau gereja, dan tetap mandiri tanpa harus tergantung pada kursi roda. Telur adalah emas cair yang murah, mudah didapat, dan luar biasa manfaatnya untuk kekuatan fisik Anda. Bapak dan Ibu, jika jantung adalah mesin pompa, maka ginjal adalah sistem filtrasi atau penyaringan paling ajaib di alam semesta. Di dalam perut Anda, terdapat 2 organ berbentuk kacang yang bekerja tanpa henti, menyaring sekitar 180 liter darah setiap hari. Bayangkan sebuah saringan kopi yang sangat halus, tugasnya adalah memastikan nutrisi tetap tinggal di tubuh, sementara racun dibuang melalui urin. Banyak lansia takut makan telur karena mendengar bahwa protein tinggi bisa merusak ginjal. Mari kita luruskan faktanya. Protein memang menghasilkan limbah yang disebut urea. Namun bagi ginjal yang sehat, membuang urea dari 1 atau 2 butir telur itu semudah menyaring air bening. Masalah baru muncul jika ginjal Anda sudah mengalami penurunan fungsi, namun Anda tetap memaksanya bekerja lembur tanpa aturan. Lalu bagaimana cara tahu ginjal kita masih kuat atau sudah mulai lelah? Bapak dan Ibu tidak boleh hanya menebak-nebak. Ada 2 angka sakti yang wajib Anda ketahui saat melakukan cek darah di laboratorium: kreatinin dan eGFR. Kreatinin adalah limbah otot yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Jika angka kreatinin Anda naik, itu tandanya filter ginjal Anda mulai tersumbat. Sedangkan eGFR atau Estimated Glomerular Filtration Rate adalah angka yang menunjukkan berapa persen ginjal Anda masih berfungsi. Jika eGFR Anda di atas 60, ginjal Anda masih tergolong aman untuk mengonsumsi telur setiap hari. Namun, jika eGFR sudah turun di bawah 30, stadium 4, barulah Anda harus sangat ketat membatasi protein termasuk telur. Memahami angka eGFR bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar Bapak dan Ibu bisa menikmati telur dengan rasa tenang, karena Anda tahu persis batas kemampuan filter ajaib Anda. Bapak dan Ibu, bayangkan Anda memiliki bahan baku emas, namun Anda mengolahnya dengan cara yang salah sehingga emas itu berubah menjadi tembaga. Itulah yang terjadi ketika kita memasak telur dengan cara digoreng menggunakan minyak yang salah. Banyak yang bertanya, "Dok, saya sudah makan telur, tapi kok kolesterol saya malah makin parah?" Jawabannya seringkali ada di wajan Anda. Mari kita bicara jujur. Telur ceplok atau telur dadar memang sangat nikmat, apalagi jika digoreng sampai pinggirannya garing kecoklatan. Namun di balik kegaringan itu, terdapat bahaya tersembunyi bagi pembuluh darah lansia. Ketika telur digoreng dalam suhu tinggi, kolesterol dalam kuning telur dapat teroksidasi. Ditambah lagi jika Anda menggunakan minyak goreng sawit yang sudah dipakai berulang kali, minyak jelantah, maka Anda sedang memasukkan lemak trans ke dalam tubuh.
Lemak inilah yang merusak dinding arteri dan membuat ginjal bekerja 2 kali lebih keras untuk membuang racun hasil penggorengan. Cara terbaik dan paling suci untuk menikmati nutrisi telur adalah dengan direbus. Mengapa? Merebus telur menjaga kuning telur tetap terlindungi di dalam cangkang atau di bawah lapisan putih telur, sehingga nutrisi sensitif seperti vitamin D, kolin, dan lutein tidak rusak oleh panas api langsung. Bagi bapak dan ibu yang ingin penyerapan maksimal, telur rebus setengah matang selama 6-7 menit adalah juaranya. Kuning telur yang masih agak cair mengandung lecitin murni yang justru membantu menghancurkan lemak jahat di dalam darah. Selain direbus, teknik kukus seperti tim telur juga sangat dianjurkan karena teksturnya yang lembut sangat ramah bagi pencernaan lansia yang mungkin sudah mulai sensitif. Hindari juga menambahkan garam berlebihan saat memasak. Ingat, musuh utama ginjal bukan hanya protein, tapi juga natrium, garam. Kapan waktu terbaik memakannya? Pagi hari adalah waktu emas. Makan 1 butir telur rebus saat sarapan akan memberikan rasa kenyang yang stabil hingga siang hari. Ini mencegah bapak dan ibu ngemil gorengan atau biskuit manis di jam 10 pagi. Sebaliknya, hindari makan telur di malam hari menjelang tidur, karena protein tinggi membutuhkan energi untuk dicerna yang bisa membuat kualitas tidur Anda terganggu karena perut terasa begah. Bapak dan Ibu, kita sampai pada bagian yang paling krusial. Pernahkah Anda bertanya-tanya, "Dok, saya sudah rutin makan telur rebus setiap hari, tapi kok kolesterol saya tetap tembus 250? Kok asam urat dan fungsi ginjal saya tetap mengkhawatirkan?" Setelah saya telusuri di ruang praktik, jawabannya selalu sama. Kombinasi makanannya yang salah. Telur rebus adalah makanan suci, namun ia bisa berubah menjadi beracun bagi pembuluh darah jika disandingkan dengan musuh-musuh metabolisme. Mari kita bongkar 3 kombinasi maut yang paling sering dilakukan masyarakat kita. Yang pertama, kombinasi telur dan lemak jenuh tinggi, nasi goreng dan santan. Banyak lansia makan telur rebus, tapi makannya bersama nasi goreng yang penuh minyak atau lontong sayur dengan kuah santan kental yang dipanaskan berkali-kali. Bapak Ibu, kolesterol dalam telur itu bersifat pasif, namun jika ia bertemu dengan lemak jenuh dari santan atau minyak goreng, mereka akan bekerja sama menyumbat arteri Anda. Inilah yang membuat jantung bekerja sangat berat. Kombinasi telur dan daging olahan, sosis, kornet, nugget. Ini adalah kombinasi yang sangat jahat untuk ginjal. Telur sudah memberikan protein yang cukup. Jika ditambah sosis atau kornet, Anda memasukkan natrium atau garam dan pengawet nitrat dalam jumlah masif. Garam yang tinggi akan menarik cairan dan meningkatkan tekanan darah. Jika tekanan darah naik, pembuluh darah kecil di dalam ginjal akan pecah secara perlahan. Inilah penyebab utama gagal ginjal pada lansia yang sering tidak disadari. Makan telur tanpa serat. Ini kesalahan paling umum. Kolesterol dalam telur membutuhkan sapu untuk dibuang keluar dari tubuh. Sapu itu bernama serat. Jika Anda makan telur hanya dengan nasi putih tanpa sayuran hijau, maka kolesterol dari telur akan terserap 100% ke dalam darah. Namun jika Anda makannya bersama bayam, brokoli, atau buncis, serat tersebut akan mengikat kolesterol dan membuangnya melalui buang air besar. Jadi, mulailah beralih ke piring panjang umur. Bayangkan sebuah piring yang berisi 1 atau 2 butir telur rebus, ditemani 1 mangkuk kecil sayuran hijau yang dikukus, dan sumber karbohidrat lambat serap seperti ubi rebus atau nasi merah. Itulah rahasia mengapa ada lansia yang tetap bugar di usia 80 tahun meskipun makan telur setiap hari. Mereka tidak hanya makan telur, tapi mereka mengerti siapa teman yang tepat bagi telur tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah menempuh perjalanan panjang selama 18 menit ini.
Kita telah membongkar mitos lama, mengintip kecanggihan laboratorium hati, hingga memahami bagaimana cara kerja filter ajaib di ginjal kita. Satu pesan saya untuk Anda, jangan biarkan rasa takut mencuri kualitas hidup Anda. Di usia senja ini, kesehatan bukan hanya tentang angka di atas kertas laboratorium, tapi tentang berapa banyak kenangan yang bisa Anda buat bersama anak dan cucu tanpa rasa lelah. Telur adalah berkah dari alam. Jika Anda memakannya dengan ilmu, ia akan menjadi kekuatan. Jika Anda memakannya dengan sembarang, ia bisa menjadi beban. Saya ingin Bapak dan Ibu melakukan satu hal kecil setelah video ini berakhir. Coba lihat kembali hasil cek laboratorium terakhir Anda. Jangan hanya disimpan di laci. Lihat angka kreatinin atau EGFR Anda. Jika Anda merasa bingung atau ragu, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Sebutkan usia Anda dan berapa hasil angka tersebut. Saya dan tim akan berusaha membantu menjelaskan apakah porsi telur Anda sudah aman atau perlu disesuaikan. Ingat, Anda tidak sendirian dalam menjaga kesehatan. Kita adalah keluarga besar di channel Dr. Darmawan ini. Jika video ini memberikan rasa tenang dan ilmu baru bagi Anda, silakan tekan tombol like dan bagikan share ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pensiunan Anda. Satu tarikan jari Anda untuk membagikan video ini mungkin bisa menyelamatkan ginjal sahabat Anda di luar sana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di video berikutnya saya akan membongkar rahasia tentang kebiasaan tidur yang bisa memulihkan stamina lansia secara drastis. Saya Dr. Darmawan, pamit undur diri. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan umur yang panjang, berkah dan sisa usia yang berkualitas. Salam sehat, salam bahagia.